Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak Ibu dosen. Pernahkah kita membayangkan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi makanan yang kita konsumsi setiap hari? Ketika musim hujan datang lebih lambat, musim kemarau berlangsung lebih panjang, atau cuaca menjadi sulit diprediksi. Petani menghadapi tantangan besar dalam menentukan waktu tanam. Akibatnya, tanaman mengalami kekurangan air, pertumbuhan terganggu, dan juga hasil panen menurun. Jika kondisi ini terus terjadi, maka bukan hanya petani yang terdampak, masyarakat secara keseluruhan juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu membantu tanaman beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang semakin ekstrim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik pergeseran musim tanam dan penurunan hasil panen akibat perubahan iklim, serta salah satu solusi biologis yang berpotensi diterapkan, yaitu pemanfaatan cendawan endofit untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Oke, sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Agata dengan NPM 112. Perkenalkan, nama saya Rashid Hasan Hamizan dengan NPM 135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farikira dengan NPM 138. Perkenalkan, nama saya Dari Suri Nugraha dengan NPM 140. Perkenalkan, nama saya Yadahdiran Makarim dengan NPM 144. Topik yang kita bahas ini dilatar belakangi oleh perubahan iklim dan pertanian. Yang pertama adanya peningkatan suhu global. Suhu bumi kita ini terus meningkat, menyebabkan lingkungan tumbuh tanaman menjadi lebih panas. Akibatnya, laju penguapan air dari tanah meningkat dengan cepat sehingga tanaman membutuhkan lebih banyak air untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada perubahan pola hujan. Curah hujan juga jadi nggak nentu. Musim hujan dan musim kemarau lebih sering berubah daripada pola normalnya. Sehingga petani itu sulit untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Lalu adanya meningkatnya cuaca ekstrim. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrim seperti kekeringan kepanjangan dan suhu tinggi. Kondisi ini memberikan tekanan besar pada pertumbuhan tanaman. Dampak utama pada pertaniannya itu adanya penurunan hasil panen. Tanaman yang kekurangan air mengalami gangguan pertumbuhan sehingga hasil produksinya menurun. Lalu adanya ketidakstabilan produksi pangan. Produksi pertanian menjadi tidak konsisten sehingga produksi pangan pun tidak konsisten. Lalu adanya ancaman terhadap ketahanan pangan. Jika hasil panen terus menurun, ketersediaan pangan masyarakat dapat terganggu sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Next. Selanjutnya ada identifikasi topik. Untuk permasalahannya ada pergeseran musim tanam akibat pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim sehingga musim tanam tidak lagi sesuai dengan jadwal yang biasa digunakan oleh petani. Lanjut ada penurunan hasil panen tanaman pangan. Tanaman pangan seperti padi dan jagung mengalami penurunan produktivitas karena kekurangan air dan suhu yang semakin tinggi. Lanjut ada kebutuhan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Diperlukan teknologi yang mampu membantu tanaman beradaptasi dengan bergantung pada bahan kimia. Untuk yang terakhir ada optimalisasi potensi biologis alami tanaman. Solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan hubungan alami antara tanaman dan mikroorganisme seperti cendawan endofit untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Next ada pemaparan masalah. Dampak perubahan iklim pada pertanian. Musim hujan dan kemarau menjadi tidak menentu. Perubahan iklim membuat pola musim sulit diprediksi sehingga petani kesulitan menentukan waktu budidaya yang tepat. Lalu ada kesalahan penentuan waktu tanam. Karena musim tidak sesuai prediksi, banyak petani menanam pada waktu yang kurang tepat sehingga tanaman tidak memperoleh kondisi tumbuh yang optimal. Lanjut ada kekurangan air pada fase pertumbuhan penting. Tanaman membutuhkan air pada fase perkecambahan, pembungaan, dan pembentukan tanah. Pembentukan buah. Kekurangan air pada fase ini sangat mempengaruhi hasil panen. Yang terakhir ada meningkatnya kebutuhan air
tanaman. Suhu yang lebih tinggi mempercepat penguapan air dari tanah sehingga tanaman memerlukan lebih banyak air. Akibatnya, pertumbuhan menjadi tidak optimal. Karena proses fisiologis tanaman terganggu, produktivitas menurun dan risiko gagal panen meningkat sehingga petani mengalami kerugian ekonomi. Selanjutnya, kami mengambil contoh kasus bahwa cekaman kekeringan pada tanaman padi dan jagung. Nah, pertama-tama ada dampak dari kekeringan itu sendiri. Yang pertama ada penurunan laju fotosintesis pada tanaman, selanjutnya ada penurunan penyerapan unsur hara, dan juga pertumbuhan akar dan daun terlambat pada tumbuhan. Selanjutnya, kami membawakan gagasan ataupun solusi dengan memanfaatkan cendawan endofit. Cendawan endofit adalah mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menyebabkan penyakit. Hubungan bersifat saling menguntungkan, tanaman mendapat manfaat fisiologis sedangkan cendawan memperoleh tempat hidup dan nutrisi. Nah, ini tuh merupakan teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme alami sehingga tidak mencemari lingkungan seperti penggunaan bahan kimia berlebihan. Nah, pemanfaatan cendawan endofit ini mendukung sistem pertanian yang lebih bertahan dalam jangka panjang karena memanfaatkan proses biologis alami, juga mengurangi ketergantungan terhadap input kimia. Pendekatan ini menawarkan alternatif selain pupuk dan bahan kimia sintetis sehingga lebih aman bagi lingkungan. Lanjutnya. Kesimpulan yang kami buat adalah perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam dan penurunan hasil panen yang berdampak pada produktivitas pertanian. Salah satu yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan cendawan endofit sebagai teknologi hayati karena mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Dengan penerapan ini, diharapkan dapat tercipta pertanian yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.